Bismillahirrahmanirrahim. Illaharatin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Laratin wali Allah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diperjumpakan lagi pengajian Majelis Ma'rifat Banjar, dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah karibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, kerabat, keluarga beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kembali kita sampaikan kepada jamaah sekalian yang telah berkenan hadir malam hari ini, telah meluangkan waktu dan kesempatannya untuk berhadir di majelis kita malam hari ini, dan juga kepada saudara-saudara kita yang menyimak dan menyaksikan video tayangan siaran ulang dari pengajian Ma'rifat Banjar. Terima kasih telah mengikuti pengajian kita. Semoga senantiasa berkah dan bermanfaat khususnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam hari ini perihal tentang kitab daripada Syarah Al-Hikam in bagian yang ke-39, yang mana jangan sampai tekadmu tertuju kepada selain Allah, karena Tuhan yang maha mulia, yang karim, tidak mungkin akan terlampaui oleh harapan dan angan-anganmu. Jangan sampai kau menuju selain Allah dalam memenuhi kebutuhanmu. Akan tetapi ungkapkan hajatmu kepadanya dan mintalah darinya. Tekad yang tinggi selalu mencari pemenuhan kebutuhannya kepada sosok yang mulia, dan tak ada yang benar-benar mulia kecuali Allah. Setiap orang yang mulia jika sudah menetapkan sesuatu pasti akan memenuhinya. Jika berjanji akan menepatinya. Jika memberi akan menambahkan pemberian melebihi harapan. Tidak peduli berapa banyak dan kepada siapa dia memberi. Dia tidak mengurangi dan tidak pernah mengecewakan siapapun yang berlindung kepadanya. Dia akan mencukupinya dengan segala pertolongan. Sifat-sifat ini tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu selayaknya harapan dan pengharapan kita tidak boleh melewati dan menuju kepada selainnya. Ketahuilah bahwa meminta kepada makhluk dianggap bertentangan dengan ubudiyah atau penghambaan diri di hadapannya. Bila didasari oleh rasa bergantung pada makhluk dan lalai untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya bila permintaan tersebut diiringi dengan keyakinan bahwa makhluk yang dimintai itu hanya wasilah
atau perantaraan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang sebenar-benarnya memberi adalah Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung. Ini tidak bertentangan dengan sifat ubudiyah. Nah, jadi malam hari ini ada perihal hikmah tentang makna daripada ubudiyah, penghambaan diri seorang salik kepada Tuhannya. Di mana hikmahnya itu, bolehlah kita meminta sesuatu kepada makhluk dengan tekad bahwa makhluk tadi dipandang tiada lain daripada Allah juga hakikatnya tadi. Jadi yang memberi bantuan, yang memberi pertolongan dan lain sebagainya, lalu dipandang oleh diri salik tadi tiada lain daripada wujud Allah juga. Jadi ketika kita tadi diberi bantuan oleh makhluk apapun itu tadi, maka yang kau pandang tadi makhluk tadi tiada lain daripada wujud atau adanya Allah juga. Nah, jadi jangan sampai kita menganggap bahwa yang menolong tadi adalah selain daripada Allah. Nah, bila ada selain daripada Allah yang menolong, yang membantu tadi, maka rusaklah sifat ubudiyah atau penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di sini tadi hikmah yang diambil daripada kutipan Sarah Al-Hikam yang kita bacakan tadi, setiap orang yang mulia jika sudah menetapkan sesuatu, ia akan memenuhinya. Jadi memenuhi itu termasuk daripada menjaga amanah. Menjaga daripada amanah. Itulah sifat hamba tadi, diantaranya menjaga amanah. Bagaimanakah seorang salik atau hamba menjaga amanah? Misalnya kemarin dicontohkan, ketika ada tamu yang datang ke tempat kita tadi, si tamu, atau si insan manusia atau si makhluk datang bertamu ke rumah kita. Misalnya Pak Asnawi. Pak Asnawi ini dengan basa-basi ngasih uang misalnya 500.000 untuk beli obat nyamuk, katanya. Kebetulan di rumah kita kan banyak nyamuk. Ya kan bejat pas maghrib banyak nyamuk. Nah, ini katanya untuk beli obat nyamuk. Maka si hamba tadi, maka sifat ketuhanan tadi nampak kepada si makhluk atau si Pak Asnawi. Dan Pak Asnawi itu pun sebenarnya adalah ganti daripada Allah. Ganti daripada Allah disebut dengan khalifah atau ganti daripada Allah, ganti daripada Tuhan. Maka nampaklah segala sifat perbuatannya tadi memberi. Nah, Pak Asnawi tadi memberi. Yang memberi tadi tiada lain daripada sifat Tuhan, yang tajalli kepada diri si hamba atau diri si makhluk. Lalu Tuhan tadi bertajalli, lalulah jadi diri Pak Asnawi yang disebut dengan wakil Tuhan. Nah, ini hebat bahasanya. Jadi ada bahasanya tuh wakil Tuhan atau wakil Allah dan wali Allah. Nah, masih ingat kemarin ada yang kita tuliskan sedikit tentang perihal wali dan wakil Allah. Kalau wakil itu laksana ganti, misalnya seorang raja mengganti kedudukan tahta dan istananya tadi, istana, kedudukan jabatan seorang wakil tadi, si raja tadi, Pak Asnawi, raja hendak minta ganti kedudukan istana. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Muhammad, engkau ganti kerajaanku. Dalilnya apa? Malik yaumiddin, ya Muhammad, gantilah kerajaanku. Jadi Muhammad itu raja fid dunya wal akhirah. Jadi Muhammad itu sebenarnya adalah hambanya Allah yang mulia, yang agung, yang terpuji, yang menjadi pengganti daripada Allah, wakil Allah,
hamba Allah tadi yang mulia, yang terpuji, yang senantiasa menjalankan segala perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diri yang mulia. Itulah diri yang mulia atau diri yang terpuji. Ada wakil, ada wali. Bisa jangan kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa membedakan mana itu wali, mana itu ganti. Nah, kalau wali misalnya, kalau ada yang punya anak, yang mau nikahkan anak, nah itu wali, mewalikan, mewali anak. Nah, wali juga, nah Pak Ijab calon wali, karena karena punya anak gadis atau anak perempuan tadi. Nah, jadi calon wali. Nah, paling tidak katanya wali murid. Nah, jadi wali itu mewali daripada anaknya tadi, mewali akan. Sedangkan wali dalam pandangan ma'rifatullah tadi adalah diri si hamba yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar daripada wilayah Allah. Ini disebut wali. Jadi diri hamba yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar dari wilayah Allah. Wilayah Allah apa kemarin? Yaitu perintah dan larangan. Jadi jika hamba Allah itu tidak keluar daripada wilayahnya, yaitu perintah dan larangan, maka disebutlah dia wali. Nah, wali berbagai macam, ragam, jenis, kedudukan, dan tingkatannya. Namun bila wakil, nah wakil daripada Allah, tidak ada makam, kedudukan, atau tingkatan. Yang ada hanya ganti Allah, yang bahasa pada umumnya disebut dengan khalifah, ganti daripada Allah, ganti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah ganti Allah? Yaitulah insan yang sempurna terlebih sempurna tadi, insan manusia tadi, yang mana derajatnya lebih tinggi daripada malaikat dan binatang. Nah, jadi manusia itu sebagus-bagusnya bentuk dan rupa, setinggi-tingginya derajat dan kedudukan ialah diri manusia. Karena manusia tadi adalah ganti Allah, menanggung amanah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat kada sanggup, binatang pun kada sanggup, gunung-gunung dan bebatuan, laut, langit dan bumi tadi serta isinya tak sanggup menanggung amanah daripada Allah. Amanah Allah apa? Yaitu zat, sifat, asma dan af'al tadi. Diri si insan manusia inilah yang bisa menanggung daripada amanah Allah. Nah, jadi mulia manusia tadi. Itulah manusia yang mengenal dirinya, yang mengenal Tuhannya. Kenal dirinya artinya tahu diri, tahu di Tuhannya. Itulah insan yang sempurna tadi. Jadi tahu diri, tahu di Tuhannya. Nah, jadi wakil Allah itu atau ganti Allah tadi itu contoh dan misalnya seorang raja hendak mengganti istana kekuasaannya, lalu diserahkannya. Kalau diserahkan tadi seluruhnya diserahkan. Nah, beda dengan yang mewakili. Yang mewakili lalu kita contohkan itu Perdana Menteri, para bupati, gubernur, dan lain sebagainya tadi, yang kedudukannya di bawah daripada wakil Allah atau ganti Allah, wali Allah. Nah, macam-macam jenis wali tadi. Ada wali abdal katanya. Nah, wali apa lagi Pak Nawi? Banyak kan wali. Nah, banyak jenis, tingkatan dan kedudukan daripada wali-wali Allah. Namun wakil Allah itu tidak ada
tingkatan dan jenisnya. Yang ada tuh hanya wakil Allah saja, ganti Allah saja. Tentu ganti Allah tiada lain daripada Allah, tetapi bukan Allah. Bukan Allah tapi tiada lain daripada Allah. Bagaimana bahasanya tuh? Bukan Allah tapi tiada lain daripada Allah. Jadi insan manusia itu bukan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi tidak lain daripada Allah. Inna lillah. Sesungguhnya diri berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Dikatakan lain Allah karena dia makhluk. Dikatakan bukan lain Allah karena dia berasal daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dirinya yang tidak berasal daripada Allah. Lalu jadilah dirinya tadi sebagai makhluk yang baru atau baharu muhaddas, sebagai ganti daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Laksana es batu kan kemarin, nah, tajalli daripada air. Nah, itu insan kamil mukamil tadi, yang tahu dirinya, yang tahu akan Tuhannya tadi. Nah, kemudian melanjut kepada hikmah al-hikam malam hari ini tadi. Kisahnya jauh Pak Senilah, nyimpang tadi. Nah, dikisahkan dulu mana itu ceritanya sedikit, mana itu wakil Allah, mana itu wali Allah. Bagi engkau seorang salik yang menjaga wilayah dirimu untuk tidak keluar dari wilayah Allah, itu disebut wali Allah. Ada yang terkenal, yang masyhur, ada yang tidak. Itu wali Allah. Yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar daripada Allah. 24 jam dia jaga wilayah dirinya tidak keluar daripada perintah dan larangan Allah. Nah, mudahkah tadi jalannya tadi? Ya mudah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Mudah kalau dibicarakan. Nah, tetapi kadang-kadang si hamba bisa menolak, lalai dan ingkar di dalam menjalankan segala perintah dan larangan Allah. Nah, ini bagi orang yang salik tadi, meniti jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi nanti masalah amanah kita ceritakan tadi. Nah, kemudian tadi si wakil ini tadi laksana ganti daripada seorang raja. Tentu dia mengganti segala istana kekuasaan daripada sang raja tadi. Ganti, tajalli. Jadi es batu tadi ganti daripada air, karena dia nyatanya sang air. Air tadi sudah mesra, alif lam lam ha, aku lenyap laisa kepada hambaku. Laksana air lenyap laisa kepada es batu. Nah, nyata tajalli tadi. Jangan dicari lagi Allahnya, karena sudah tajalli kepada diri nyawa, yaitu daripada diri insan manusia. Nah, jangan dicari lagi airnya, yang ada tuh es batu saja. Kemudian tadi, nah, jadilah dia es batu yang bernama Pak Asnawi, lalu datang ke kita. Nah, datang ke Ampah. Si es batu tadi datang ke Ampah, lalu datang. Karena dia habis maghrib, nah sini banyak nyamuk. Jadi kalau orang Malaysia datang ke sini, ya maklum tempat kita di kampung, dekat persawahan, perkebunan, jadi banyak nyamuk. Nah, bedalah dengan di kota. Di kota juga banyak nyamuk. Kemarin Banjarmasin lebih banyak juga nyamuknya. Nyamuk kota tapi beda dengan nyamuk di desa. Nah, nah jadi datanglah Pak Asnawi tadi karena dia digigit nyamuk. Nah, lalu katanya ada inisiatif. Walaupun dia sambil bercanda, dia kasih uang 500.000. Ini kata Pak Asnawi untuk beli obat nyamuk. Lalu yang menerima uang ini tadi itu disebut hambanya Allah. Hambanya Allah. Maka wajiblah dia menjalankan amanah. Nah, diri yang mulia tadi
atau diri daripada Muhammad yang mulia, wajiblah dia menanggung daripada amanah. Kita pandang tadi Pak Asnawi tadi siapa? Itu air, tiada lain daripada air. Pak Asnawi tadi makhluk, tiada lain daripada kenyataan Allah. Kalau diberinya uang, maka yang kita pandang tadi, pandang Pak Asnawi, ya pandang Allah pun tiada lain. Yang ada tuh Pak Asnawi, tiada lain pula. Pandang Allah pun sama, tiada lain yang memberi tadi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menerima ini adalah si hamba. Yang memberi tadi adalah nyata daripada tajalli daripada Allah. Kalau dia kasih, bayangkan uang 500.000 dikasih untuk obat nyamuk. Obat nyamuk berapa di sini? 5.000. Nah, berarti berapa lusian bejat? Nah, 5.000 satu 100 ya, 100 bungkus. Nah, berapa bulan menghabisinya? Nah, bisa habis kadaluarsa tadi. Nah, bisa habis kadaluarsa. Jadi duit 500.000 kalau belikan obat nyamuk itu bernilai satu di sini obat nyamuk yang bungkusan itu 5.000. Berarti dapat 100 bungkus. Dan sebagai diri hamba yang menanggung amanah daripada Tuhan tadi, maka wajiblah dia menjalankan amanah daripada Tuhan tadi. Nih, menjaga wilayah Allah. Salah satu daripada amal yang dikerjakan orang atau para wali Allah yang disebut dengan arif dan bijak, disebut dengan arif billah, yang mana mereka berpegang kepada Allah dan pada Muhammad Rasulullah tadi, yang mana jalannya tidak keluar daripada wilayah atau perintah Allah. Nah, karena diperintahkan untuk beli obat nyamuk, ya belilah dia obat nyamuk. Kalau dia beli 1 sen atau 1 ringgit saja dia ambil daripada uang tadi, 1 rupiah saja dia ambil di situ untuk kepentingan perut dan lainnya, maka ini bernilai haram bagi dirinya. Nah, ini sudah keluar daripada wilayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluar sudah dirinya. Maka ini dijaga oleh para wali Allah, dijaga dirinya tadi untuk tidak keluar daripada perintah atau wilayah daripada Allah. Ya, salah satunya adalah hikmahnya adalah menjaga amanah. Amanah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan perkara enteng. Pak Asnawi juga serahkan sudah uangnya, ikhlas, reda dia ngasih. Nah, cuma dengan kata-kata tadi untuk beli obat nyamuk 500.000, apalagi 1 juta beli obat nyamuk, bisa 1 tahun baru habis, bisa habis kadaluarsanya. Nah, walaupun tak punya beras di rumah, walaupun tak punya ikan, minyak goreng tak ada, nah, yang ada cukuplah obat nyamuk tadi. Nah, inilah diri yang menanggung daripada amanah. Dia benar-benar menjaga amanahnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan makhluk yang dia pandang, tetapi sebenarnya adalah penghambaan dirinya, disebut dengan ubudiyah, penghambaan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang datang tadi, nah, jadi yang memberi tadi adalah Allah, yang menerima amanah itu disebut hamba Allah. Nah, itu amalan daripada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi, menjaga amanah. Menjaga amanah. Nah, kada semua mudah itu tadi. Begitu pula diberi yang lain tadi, nah, segala macam. Tetapi bagi kita, nah, kadang-kadang itu tadi bisa terlupakan daripada menjaga amanah. Tak perlulah orang lain tadi, bagi seorang salik tadi tak perlulah dinasihati, engkau tak perlu korupsi ini dan itu, tidak perlu sebenarnya. Bagi orang yang makrifat, yang benar-benar dirinya mengenal Tuhannya, maka tentulah dia menjaga wilayah dirinya.
tidak keluar daripada perintah Allah. Itu gunanya orang ma'rifat. Walaupun tak dibilang-bilang jangan korupsi dan lain sebagainya, walaupun dibilang ada hukuman dan lain sebagainya tadi, nah, mereka tetap menjaga wilayah dirinya untuk tidak keluar daripada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, lurus pada Allah. Nah, tetapi kalau kita diberi amanah sedikit, nah, duit yang seharusnya dibagi dengan kawan-kawan makan sendiri. Nah, atau kalau perlu kawan duit 500.000, kawan dia 5.000 saja dikasih. Kita yang banyak. Itulah sifat daripada diri kita. Maka dari itu, ya belajarlah untuk merubah diri sehingga diri tadi menjadi lebih baik. Itulah salah satu hikmah kita belajar yang namanya ma'rifatullah, belajar mengenal diri sendiri supaya tahu dan arif kepada diri tadi. Nah, jangankan yang haram tadi, yang halal pun dijaga amanahnya. Apalagi yang nyata-nyata kita mengambil hak orang lain. Ini katanya kalau sudah ma'rifat, punya orang, punya dia, punya Allah Ta'ala semua. Mana ada hal demikian tadi bagi wali Allah tadi. Tentu mereka menjaga wilayah dirinya senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak keluar daripada perintah dan larangan. Tak adalah wali Allah yang bersifat semaunya, artinya punya orang, punya dia, harta orang, hartanya, dan lain sebagainya. Tak adalah ajaran orang yang arif dan billah hal yang demikian tadi. Tetapi yang namanya ilmu, kan dijelaskan ilmu kemarin, ilmu itu tak ada yang hitam, tak ada yang putih, apalagi yang merah, tak ada. Ilmu itu satu saja, itulah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya tahu atau tahu akan sesuatu, itulah ilmu. Nah, lalu ilmu tadi, nah panjang lagi ceritanya. Lalu ilmu tadi semisal pisau. Nah, pisau, nah, tak ada hitam, tak ada putih tadi, ya anggaplah ilmu tadi sebuah pisau. Pisau tadi ketika engkau gunakan untuk memotong ikan, apakah engkau perlu menggunakan pisau yang bertahta intan permata? Motong ikan. Nah, ya di kampung ya pakai pisau, tahu kalau yang di kota. Nah, kalau di kampung ya pakai pisau masih. Nah, kira-kira sama aja kalau di kota, di Berawi Puncak. Apakah perlu kita menggunakan pisau yang bertahta intan permata? Artinya nih, ini gagangnya intan, hiasan di pinggirnya sini permata. Apakah perlu kita menggunakan pisau hanya sekedar untuk memotong ikan, motong daging ayam, motong daging sapi di RPH kata Pak? Apakah perlu menggunakan pisau yang bertahta intan permata? Hendaklah kita arif dan bijak kepada ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tentu sebaiknya kita gunakan, dia jual saja sedikit permata tadi. Nah, mending jual permatanya, satu permata yang kecil saja. Bisa beli pisau untuk 100 buah pisau. Nah, bukan jual ilmu, bukan. Artinya harga daripada intan yang kecil itu tadi sebagai hiasannya itu cukup untuk membeli begitu banyak daripada pisau yang hanya sekedar digunakan untuk memotong ikan atau memotong sapi tadi. Tak perlulah kita menggunakan pisau yang bertahta intan permata tadi. Maka hendaklah kita arif dan bijak tadi. Nah, jadi bukan salah menggunakan pisau yang bertahta intan permata tadi hanya sekedar motong ikan, nah, motong kue dan lain sebagainya, bukan salah. Tetapi hendaklah arif dan bijak tadi sesuai pada tempatnya. Tentu bila benda yang berharga tadi, apakah harus kita taruh di dinding? Benda yang berharga tadi ditaruh di dinding, Pak Nay?
Nah, atau dalam keterangan dari Nabi Isa alaihissalam, jangan engkau gantungkan permata itu di leher babi. Nah, permata itu jangan digantungkan di leher babi. Nah, itu nukilan daripada kitab Ad-Darun Nafis. Kemudian lagi daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikanlah ilmu itu kepada yang haknya. Jangan engkau sampaikan ilmu kepada yang bukan haknya, karena engkau jalim pada dirimu, jalim pada diri, jalim kepada Tuhan. Begitu pula jika ilmu tadi dipandang adalah pisau, walaupun dia pisau dapur, pisau yang dianggap murah, pisau yang dianggap tidak begitu berharga, tetapi sangat penting sekali ketika keberadaannya di dapur. Walaupun pisau dapur ketika engkau gunakan untuk menyandra orang, membajak orang, maka bernilai hitamlah daripada pisau tadi. Cuma pisau dapur cuma digunakan untuk membajak orang, untuk mencelakai orang. Membajak itu sama dengan, ya sama kayak orang mau nodong, mau ngerampok dan lain sebagainya tadi menggunakan. Walaupun dia menggunakan pisau dapur, tetap bernilai hitam daripada ilmu tadi. Nah, ilmunya tak ada hitam, tak ada putih, ya anggaplah itu pisau. Nah, kemudian tadi tak ada yang benar-benar mulia kecuali Allah. Setiap orang yang mulia jika sudah mendapat sesuatu pasti akan memenuhinya. Jika berjanji, ia akan menepatinya. Nah, jadi Pak Asnawi, kalau kita sudah terjanji, besok hadir ya Pak Asnawi, hadir. Mau tidak mau, kata orang Banjar, bekesot kah? Bilanya sudah berjanji, kenapa engkau berani berjanji? Kalau tak bisa menepati, ada kan lagunya. Lalu kecewa saja yang diberi janji. Maka dari itu lalu gunakanlah kata-kata insya Allah. Engkau berjanji dengan makhluk itu di hadapan Tuhanmu, karena itu sifat penghambaan. Berjanji dengan makhluk itu sama dengan berjanji dengan Tuhan. Sebenarnya dalam pandangan ubudiyah, penghambaan diri kepada Tuhan. Karena si makhluk tadi, si insan tadi adalah tajalli Tuhan. Jadi jika engkau berjanji pun, hendaklah engkau tepati. Ini janjinya bila hendak pemilihan, banyak janji-janji. Ya kan, sudah ada pemilihan, ada maunya, ada acara pemilihan apa, sudah hendak kedudukan penting tadi, jabatan di pemerintah, banyak janjinya. Tapi sudah duduk, katanya, ya terpenuhi ya janjinya, alhamdulillah. Nah, kalau sekedar janji, ya itulah yang namanya janji. Nah, kalau janji tadi, ya banyak janjinya tadi. Nah, kemarin apa yang menjanjikan itu apa disebut dengan buah khuldi. Nah, jadi iblis itu suka memberikan sesuatu yang menjanjikan tadi. Menjanjikan. Maka bila kita berharap sesuatu, tentu kita akan kecewa. Bila berharap sesuatu, tentu diri tadi akan mengalami yang namanya kecewa. Maka dari itu hikmah malam hari ini pun diantaranya daripada amalan daripada wali Allah tadi, orang yang arif billah, yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar daripada Allah, yaitu menepati daripada janji. Janji tadi bisa jadi dibatalkan Pak Asnawi kalau nanti keluar daripada wilayah dan larangan Allah. Misalnya Pak Asnawi berjanji pinjami sepeda motor, dengan siapa? Dengan Pak Uti misalnya, lalu terjanji ya dipinjami. Tapi Pak Uti ini
pinjam sepeda motor Pak Asnawi digunakan untuk maksiat. Nah, seperti tadi untuk membajak orang, dibawa ke tempat maksiat, judi, perzinahan dan lain sebagainya. Itu pun bisa dibatalkan karena bisa keluar daripada perintah dan larangan Allah atau keluar dari wilayah Allah. Bisa dibatalkan janji yang demikian tadi. Karena nyata-nyatanya Allah melarang, lalu bisa dibatalkan karena itu berarti keluar daripada wilayahnya Allah. Nah, kalau keluar daripada wilayahnya Allah, nah, memang urusan pauti kemanapun dia mau, tetapi kendaraan tadi atas izin dari Pak Asnawi. Pak Asnawi memberikan jalan. Nah, begitu pula diri kita, seandainya orang mau ke tempat orang pintar atau dukun, engkau sebetulnya tahu tadi, lalu Pak Asnawi memberikan ke sana, maka engkau pun sedikit mendapatkan getahnya tadi. Jadi makan nangkanya tidak, jadi dukunnya tidak, cuma memberikan jalan atau memberikan saran, maka engkau pun kena juga, termasuk melanggar daripada larangan-larangan Allah. Nah, karena juga padahal tak jadi dukunnya tidak, pergi ke dukun tidak. Nah, marah tukang dukunnya pas nih. Nah, jadi hendaklah kita arif dan bijak. Kalaunya keluar daripada perintah dan larangan Allah, janganlah engkau lakukan, walaupun bukan engkau yang mengerjakan, tetapi perantaraan dirimu. Nah, disebut wasil. Gara-gara perantaraan Pak Asnawi, aku jadi bergelimang dosa dan kesalahan. Nah, kata Pak Uti, gara-gara Pak Asnawi minjami sepeda motor. Kalau tidak dipinjami Pak Asnawi sepeda motor, mana bisa aku berangkat ke tempat maksiat, kan karena perantaraan. Jadilah perantaraan ubudiyah. Jadilah perantaraan dirimu, penghubung hambanya Allah untuk sampai seseorang tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa sampainya? Dengan menjaga wilayah diri tidak keluar daripada perintah dan larangan Allah. Jadi gara-gara kita, perantaraan diri kita, orang jadi kufur nikmat, jadi kafir, jadi kufur, ya gara-gara diri kita. Walaupun diri kita tidak terjun langsung. Nah, artinya cuma minjami peralatan. Nah, ya Kak Pak Asnawi. Pak Asnawi terus katanya. Nah, jadi hikmahnya tadi diantaranya juga adalah menjaga janji. Nah, jaga janji. Jangan janji kawin, kata pastinya janji kawin wajib memenuhi janji tadi. Nah, jika memberi akan menambah pemberiannya melebihi harapan. Nah, karena dia wakil Allah tadi, dia pun akan memberi tadi. Dia tidak mengurangi dan tidak pernah mengecewakan siapapun yang berlindung kepadanya. Dan dia mencukupi segala pertolongannya. Sifat-sifat ini tidak bisa dimiliki oleh selain Allah. Namun dirimu itu adalah gantinya Allah. Diri tadi ganti Allah. Diri tadi adalah wali Allah. Nah, begitu pula engkau mengganti daripada sifat-sifat Allah, tidak keluar daripada perintah dan larangan Allah. Yang pertama tadi adalah wakilnya Allah. Yang kedua adalah walinya Allah. Nah, tentu itu tadi. Nah, kedua-duanya sama-sama tiada lain daripada Allah juga. Ini ada contoh sekadar cerita. Si A meninggal dunia tadi. Nah, lalu ada ditanya, "Marabbuka, siapa Tuhan engkau?" Lalu yang bertanya tadi malaikat. Nah, malaikat tadi bertanya. Nah,
siapakah Tuhan engkau? Nah, kalau wakil daripada Allah, apa yang mau dia tanya? Sedangkan malaikat tadi di bawah daripada diri insan manusia tadi, di bawah derajatnya. Cuma kadang-kadang manusia hendak beramal ibadah seperti makam atau tingkatan malaikat. Nah, seperti tak makan lagi, tak makan nasi lagi, nah, tak ingin kawin, tak ingin menikah, tak ingin berumah tangga. Ini sifat-sifat seperti malaikat tadi. Ada kan malaikat mana ada punya anak, punya istri? Tidak ada. Tidak ada sifat untuk berumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi malaikat sedekat-dekatnya dengan Allah, setaat-taatnya dia beramal ibadah, tetaplah makam dan tingkatannya di bawah daripada manusia yang sempurna tadi, yaitu hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hambanya yang mana? Yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar dari jalan Allah, atau disebut kekasihnya Allah, atau disebut walinya Allah. Jadi yang namanya kekasih Allah itu, Pak Asnawi, adalah menjaga wilayah diri tidak keluar daripada Allah. Artinya perintah Allah saja yang dia taati, larangan Allah saja yang dia dengari. Mungkin tiap Jumat sering kita dengar ketika khatib naik di atas mimbar, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering sekali. Terlampau sering tadi. Nah, jadi di antaranya tadi, pertama adalah menjaga amanah Allah. Kedua adalah menjaga janji kita. Kemudian siddiq, seperti sifatnya daripada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diri hamba yang menjaga wilayah dirinya tidak keluar daripada Allah, yaitu bersifat jujur. Jujur tadi dapat dipercaya. Kalau dengan diri saja suka berbohong tadi, apalagi dengan orang lain. Artinya sebenarnya orang mukmin tadi tanpa diwaswas, tanpa diberitahukan pun, dia akan menjaga wilayah dirinya untuk tidak keluar daripada perintah dan larangan Allah. Sebenarnya orang mukmin tadi jauhlah dirinya daripada korupsi dan lain sebagainya, kalau dia benar-benar beriman dan bertakwa kepada Tuhannya. Jadi makrifat itu memperbaiki diri, memperbaiki akhlak dan budi pekerti diri manusia. Disebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukuplah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai contoh suri tauladan yang baik. Kalau hidup jujur saja kita tidak bisa, kalau hidup amanah saja tidak bisa, jangan harap hendak masuk surga dan lain sebagainya. Hidup jujur saja tak bisa. Bagaimana kita beribadah tadi kalau hidup saja tidak jujur, kalau hidup saja tidak amanah? Bukankah engkau tadi ditakdirkan Allah sebagai gantinya, sebagai khalifah pemimpin di atas muka bumi ini tadi, untuk menyempurnakan alam semesta, yaitu sebagai rahmatan lil alamin.